Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengupdate sebuah file yang ada pada tabel ini, sebuah data pada tabel ini. Nah, sebenarnya konsepnya itu hampir sama dengan untuk menginput data ya. Dia juga memerlukan sebuah form artikel. Kita juga nanti akan membutuhkan seperti ini. Namun bedanya nanti sewaktu data yang dipilih, maka data-data ini data-data ini sudah terisi ya. Ini sudah terisi sesuai dengan apa yang ingin kita ubah. Misalkan nanti di sini tampil artikel, sewaktu kita ubah, nah dia akan mengarah ke form untuk mengubah datanya ya. Oke, kita lihat sewaktu kita sorot di sini. Nah, coba kita lihat di bagian bawah kiri itu ada ID. ID sama dengan 1 ya. Nah, itu berarti ID dari sini. Gitu ya. Nah, kalau saya sorot hilang. Hilang. Jadi inilah yang menjadi patokan untuk mengubah data-data mana yang akan diubah. Nah, kalau seperti ini baru satu data ya. Bagaimana kalau kita menginputnya banyak? Oh ya, ini kemarin sebelumnya di video sebelumnya saya ubah menjadi yang tampil hanya yang N ya. Coba saya mau ubah dulu. Ditampil ya, tampil. Ya, ini kondisinya saya hilangkan semua artikel akan ditampilkan. Nah, ya di sini saya sorot angkanya menjadi 3 di bawah, sorot angkanya menjadi 2, saya sorot angkanya menjadi 1. Oke, sekarang kita coba aja langsung bagaimana cara mengubah data ini. Yang pertama, kita sediakan dulu form edit artikelnya. Untuk form edit artikel ini sebenarnya kalau kita sudah memiliki form artikel, form input artikel, sebenarnya ini tidak terlalu sulit ya. Nanti kita kopikan saja, tapi sebelumnya kita buat dulu file PHP nya. Form edit artikel PHP. Pertama di sini saya lakukan dulu modulasi, teknik modulasi, memanggil koneksi. Oke. Di sini memerlukan sintaks untuk menampilkan nanti ya, menampilkan artikel yang dipanggil gitu ya berdasarkan ID-nya. Di sini saya buat dulu jika if nanti to get ID maksudnya nanti saya jelaskan sebentar ya. Ini informasinya tidak location tampil nah, jadi maksudnya seperti ini. Jika get ID ini tidak ada ya, kosong, maka dia akan diarahkan ke tampil artikel. Jadi yang mana itu get ID? Nanti sewaktu kita klik ubah seperti ini, nah ini dia akan mengambil yang dari sini. Jika ini nanti kosong ya, jika ini kosong, nah ini kan sudah mulai nggak error, nggak not found lagi, udah ada ya, sudah ada, tapi masih kosong gitu ya. Nah, jika dia kosong, maka dia akan dikembalikan ke tampil artikel ya. Jika dia kosong, saya refresh lagi. Nah, dia akan dikembalikan ke sini jika ID-nya tidak ada ya. Nah, kalau ada, ya masih kosong ya, belum ada. Jika dia tidak kosong, nah kita beli else. Jika dia tidak kosong, maka dia akan membuat variabel ID yang gunanya variabel ID ini untuk menampung ID yang di atas ya. Oke. ID. Dia mengambil dari sini. Nah, dia mengambilnya ya dari sini. Nanti akan ditampung
nilai ini di sini untuk sementara. Nah, di sini menggunakan metode get ya, metode get. Kenapa menggunakan metode get? Karena kita mengambil nilai itu dari URL ya, gitu ya. Selanjutnya saya buat variabel SQL yang gunanya untuk menampung query select bintang from ya, from tabel artikel. Jadi nanti kita akan menampilkan data dari tabel artikel berdasarkan kondisinya where ID artikel berdasarkan ID ya, berdasarkan variabel ID ini ya. Nah, sedangkan variabel ID itu berasal dari get ID berdasarkan dari sini ya. Nah, dari sini ya. Jadi yang di atas ini sesuai dengan apa yang kita pilih. Jadi dia menampilkan sesuai dengan apa yang kita pilih, berdasarkan yang kita pilih. Oke, seperti itu dia. Selanjutnya saya buat kembali query, variabel query yang menampung untuk mengeksekusi dari SQL tersebut ya. Selanjutnya di sini ada variabel data, nah yang fungsinya untuk, nah di sini menampilkan datanya ya, MySQL CH array. Tapi di sini tidak menggunakan perulangan, tidak menggunakan while. Kenapa tidak menggunakan while? Karena yang ditampilkan datanya hanya satu, berbeda dengan tampil artikel. Nah, di sini menggunakan perulangan while. Kenapa menggunakan perulangan while? Karena data yang ditampilkan nggak cuma satu, banyak ya. Sebanyak data yang ingin ditampilkan berapa. Nah, kalau ini tidak ada batasan, semua data ingin ditampilkan. Ya, gitu ya. Tapi kalau kita hanya ingin satu, nah, edit artikel ini kan hanya satu data yang ingin kita edit, nggak semuanya, gitu ya, nggak semuanya sekaligus, tapi satu-satu. Jadi dia tidak perlu menggunakan perulangan. Jadi cukup seperti ini aja, MySQL fit ch array, ini ya. Oke. Saya rasa untuk yang query-nya sini sudah cukup. Nah, selanjutnya kita membutuhkan form untuk editnya. Nah, kita juga membutuhkan sebuah form editnya yang bentuknya sama persis dengan ini form artikel, sama persis. Namun bedanya nanti di sini datanya sudah terisi berdasarkan apa yang kita pilih ya. Nah, jadi karena itu sama persis, maka kita cukup kopikan saja. Kita kopikan saja form artikel. Nah, ini. Kita kopikan aja semua. Nanti kita edit sedikit. Kita copy, kita ubah mulai dari form ini, kita ubah namanya form edit artikel, gitu ya, judulnya. Nah, selanjutnya kita simpan, nanti hasilnya seperti apa kita lihat. Kita simpan, kita lihat lagi form edit artikel. Ada error ya, 55. Kita cek dulu. Ini 55. Tengoknya. Oh ya, else-nya lupa ditutup. Tutup dulu else-nya. Oke. Nah, kita ubah. Nah, lihat, ini udah masuk form edit artikel ya. Akan tetapi datanya masih kosong ya, masih kosong. Sekarang kita coba. Ini form edit artikel. Oke. Nah, jadi kita mau langsung di sini masuk datanya, judulnya berdasarkan ID ini, berarti ID 3, judulnya apa gitu ya kan. Nah, caranya sangat gampang, cukup kita lakukan pemanggilan datanya yang kita masukkan ke value. Nah, di sini kita masukkan value, kita buat value ini. Seandainya saya buat, misalkan saya buat aja gini, judul berita, disimpan, maka nah dia masuk di sini. Jadi artinya kita kan sudah memanggil data ya menggunakan query. Nah, di sini kita sudah memanggil data, select bintang from tabel artikel berdasarkan ID artikel. Jadi selanjutnya
cukup kita panggil datanya ya, kita panggil aja datanya, langsung kita masukkan ke value di sini. Maka di sini untuk mengambil datanya kita memerlukan sintak PHP. Saya input sintak PHP dengan echo, fungsi echo. Nah, kita panggil untuk memanggil data apa? Nah, di sini menggunakan variabel data ya, variabel data dalam kurung. Nah, sekarang data apa yang mau kita panggil? Judul artikel. Simpan. Nah, sama dengan untuk tampil artikel ya. Nah, ini seperti ini. Ini ya. Oke, sekarang kita cek. Ini sudah judul artikel. Nah, sesuai ya. Sekarang kita coba refresh, maka dia akan masuk di sini. Error, folder 4 ya. Itu ya. Belum ke kiri. Placeholdernya sudah tidak perlu ya. Jadi kita hapus saja. Oke, sudah masuk judulnya ya di sini. Nah, kita cek lagi home artikel, tampilnya ya, tampil. Nah, sekarang ini nih STMK pertama news, kita lihat buka, maka dia akan sudah masuk. Nah, sekarang tinggal permasalahan isinya. Isi artikel sangat gampang, sama ya caranya, tapi di sini menggunakan teks area. Teks area jangan menggunakan value, tetapi di sini kalau di sini data kita input, ini akan masuk. Nah, masuk di sini ya. Nah, jadi ingat, jika teks area jangan menggunakan value, tapi di sini sama data isi artikel seperti ini ya. Oke, data isi artikel kiri sampingnya. Oke, simpan. Nah, sudah masuk. Nah, selanjutnya untuk penulis. Nah, penulis juga sama. Nah, ini kita kopikan saja, lebih simpel ya. Nah, akan tetapi di sini kita menggunakan value ya, sama dengan yang di atas. Value ini saja value. Nah, oke, selesai. Oh, belum saya ubah. Ini saya buat penulis ya. Oke, simpan. Oke, saya sudah selesai semua. Nah, selanjutnya untuk ini, nah, apakah dia aktif atau tidak ya? Nah, maka dia harus dipilih gitu. Salah satunya harus dipilih. Jadi misalkan begini, jika kita sewaktu begitu mengeksekusi ini langsung terpilih misalkan ya, misalkan bagaimana cara menyentangnya seperti ini, memilihnya seperti ini ya. Nah, ini kalau standarnya, kalau di HTML-nya dia menggunakan perintah itu checked perintah ini ya, check seperti ini. Simpan. Nah, kita lihat yang Y yang dicek, maka kita lihat begitu saya refresh ya, maka Y nya akan terpilih gitu. Jadi dia perintahnya seperti ini. Jadi di sini kita akan bermain dengan logika seperti apa. Jadi begini, kita lihat dulu alurnya. Di sini pertama saya mau yang atas dulu. Di sini kan aktifnya Y ya, sama dengan Y. Jadi kita akan membuat logika seperti ini. Jika aktif sama dengan Y, maka yang terpilih adalah ya. Jika aktif sama dengan N, maka yang terpilih
Tidak. Itu logika sederhananya ya. Bagaimana kita mengimplementasikannya ke dalam program. Nah, di sini coba kita buat logikanya. Saya buat di sini saja. Dan di sini kita menggunakan PHP. Kalau untuk logika itu pasti menggunakan PHP ya, tidak bisa menggunakan HTML. Karena HTML bukan bahasa pemrograman. Jika data aktif sama dengan Y, maka di sini kita buat variabel dulu untuk membuat menampung nilai. Maka cek Y sama dengan cek ini ya. Akan tetapi cek N sama dengan kosong ya, nggak apa-apa ini ya, kosongkan aja. Baru dapat L. Nah, ini kebalikannya. Ini kebalikannya ya. Kita kopikan saja. Cek Y-nya itu yang kosong, cek N-nya yang tercek. Ya. Seperti ini logika dasar. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya di sini? Maka di sini kan untuk cek Y, ini cek Y ya. Jadi kita panggil saja variabel di sini untuk cek Y-nya. Itu panggil variabel cek Y. Kalian bawah cek N. Cek N. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba. Saya refresh. Nah, cek terpilih yang ya, kita coba yang N, tampil yang N ya, kita pilih ubah. Nah, oke. Saya rasa tidak ada masalah untuk ini ya, untuk membuat form edit artikelnya. Nah, selanjutnya nanti akan kita buat tombol simpannya di sini ya. Ini begitu disimpan, dia mengarah ke, nah ini masih tambah artikel ya, seharusnya ubah ya, mengarah ke dokumen ubah artikel. Nah, di sini kita ganti actionnya, action. Nah, di sini ya, action untuk formnya ya, form kita ubah jadi ubah artikel. Simpan. Refresh dulu. Oke, simpan. Ubah artikel. Nah, ubah artikel di sini belum ada ya. Jadi nanti kita akan mengisi untuk ubah artikel. Oke. Untuk mengubah artikelnya nanti akan ada di video berikutnya, akan tetapi kita di sini ada yang tertinggal. Untuk ubah artikel di sini juga berdasarkan, nanti akan tampil juga ubah artikel. Di sini juga akan tampil ID-nya ya. Jadi kita juga menemukan di sini modul ID sama dengan data ID ya, ID artikel. Nah, di sini saya gunakan titik ID seperti ini. Oke, maaf, ini nggak bisa berjalan seperti ini kan sintak untuk PHP ya. Di sini saya kasih PHP-nya ubah artikel ini ya, artikel. Saya coba refresh, simpan. Nah, bisa juga ID-nya ya. Kita ubah yang lain, coba yang 3.
Oke, kita simpan. Lihat ID-nya sudah jadi kerja ya. Oke, di video berikutnya kita akan membuat untuk proses simpannya di sini, proses ubahnya. Jadi nanti kita akan membutuhkan dokumen ubah artikel ya. Oke, kita ketemu di video berikutnya.